Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Berjumpa lagi kita di pembelajaran ini. Nah, di pembelajaran ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik untuk kelas 6 semester 1, yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, untuk pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bagian dari pembelajaran 2 ini, yaitu muatan pelajaran PPKN. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan lanjut pembelajaran 2 dengan muatan pelajaran SBDP. Nah, di muatan pelajaran SBDP ini kita akan coba membahas materi yaitu mengenal karya seni patung Nusantara, kemudian coba mengenal pembuatan patung Nusantara, kemudian mengamati bagaimana pembuatan patung Nusantara, kemudian bagaimana membuat plastisin dari lempeng atau lempung terigu, kemudian membuat patung manusia dari plastisin lempung terigu. Nah, jadi ini yang akan kita bahas pada pembelajaran muatan SBDP kali ini. Jadi semuanya silakan disimak ya untuk pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama tentu kita akan coba mengenal karya patung Nusantara. Indonesia memiliki beragam karya seni lokal. Salah satu karya seni Indonesia yang cukup terkenal hingga mancanegara adalah patung. Daerah-daerah di Indonesia memiliki bentuk patung yang sangat beragam. Ragam patung yang ada di setiap daerah tersebut dinamakan patung Nusantara. Patung adalah karya seni yang dihasilkan dari pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide seseorang pencipta seni. Patung termasuk karya seni 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, tinggi, serta dapat dilihat dari berbagai arah. Patung bisa juga disebut sebagai sebagai seni bentuk, sebab patung memiliki bentuk-bentuk yang indah. Patung dapat berbentuk tiruan manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda yang dibuat dengan berbagai teknik. Tujuan pembuatan patung adalah untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. Sebagai sebuah karya seni, patung memiliki beberapa fungsi. Nah, adapun beberapa fungsi patung, yaitu yang pertama, sesuai dengan jenis patungnya ya. Jadi ada yang dinamakan patung religi. Patung religi sebagai sarana untuk beribadah atau ini bermakna religius. Kemudian patung monumen itu sebagai sarana untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Kemudian ada yang dinamakan patung arsitektur. Nah, di sini sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Kemudian patung dekorasi. Nah, patung dekorasi tentu sebagai penghias bangunan atau tanaman. Selanjutnya patung seni. Nah, di sini untuk menikmati atau dinikmati keindahan bentuknya. Kemudian ada yang namanya patung kerajinan. Dan di sini patung kerajinan untuk dinikmati keindahannya serta dapat diperjualbelikan. Contoh patung Nusantara yang kita cukup kenal adalah patung dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Patung dari Kasongan ini umumnya terbuat dari tanah liat. Oleh sebab itu, kerajinan patung dari Kasongan biasa disebut gerabah. Hasil kerajinan gerabah bermacam-macam seperti patung Punokawon dan Loro Blonyo. Nah, coba kita di sini akan mengenal atau coba mengamati contoh patung dari daerah Kasongan tersebut. Nah, jadi ini yang pertama ada patung Punokawon. Nah, jadi ini
contohnya ya, ini namanya patung Punokowan, kemudian ada patung Loro Blonyo. Nah, ini merupakan contoh patung dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Nah, patung Nusantara dapat dibuat dari berbagai jenis bahan. Secara umum, bahan untuk membuat patung ada dua jenis, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Alat dan teknik yang digunakan untuk membuat patung disesuaikan dengan bahan pembuatannya. Nah, agar lebih jelas, di sini kita akan menjelaskan pembuatan patung Nusantara. Yang pertama itu dari bahan lunak. Bahan lunak merupakan bahan yang lembek dan mudah dibentuk. Contoh bahan lunak adalah tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Alat untuk membuat patung dari bahan lunak antara lain butsir, cetakan, dan meja putar. Pembuatan patung dari bahan lunak dilakukan dengan beberapa teknik. Ya, yang pertama ada teknik ukir, yaitu teknik membuat patung dengan mengukir bahan yang diinginkan menggunakan butsir. Kedua ada teknik cetak tekan, yaitu teknik membuat patung dengan cetakan kemudian ditekan. Kemudian ada teknik membentuk langsung, yaitu teknik membuat patung dengan membentuknya secara langsung di atas meja putar. Nah, bahan membuat patung ini dari bahan lunak ada sabun batang, plastisin, kemudian ada tanah liat. Kemudian alat untuk membuat patung dari bahan lunak itu ada butsir. Nah, butsir itu seperti ini, kemudian ada cetakan, kemudian ada meja putar. Nah, selanjutnya pembuatan patung Nusantara dari bahan keras. Bahan keras merupakan bahan yang bersifat keras dan sulit untuk dibentuk. Contoh bahan keras adalah batu, kayu, dan marmer. Alat untuk membuat patung dari bahan keras yaitu palu, pahat, dan amplas. Pembuatan patung dari bahan keras memerlukan teknik tertentu yaitu pahat. Teknik pahat dilakukan dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat pahat. Setelah menjadi bentuk yang diinginkan, permukaan bahan dihaluskan dengan amplas. Nah, jadi bahan untuk membuat patung itu dari bahan yang keras itu ada batu, kayu, dan marmer. Nah, ini contohnya. Kemudian ada alat untuk membuat patung dari bahan yang keras itu ada palu dan pahat, kemudian ada amplas. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat plastisin dari lempeng terigu. Nah, jadi kita bisa membuat plastisin dari lempung terigu. Kemudian kita bisa membuat patung manusia dari plastisin yang kita buat menggunakan lempung terigu. Nah, jadi setelah kita memiliki lempung terigu, kita kemudian bisa coba membuat patung. Pertama kita harus menyiapkan plastisin lempung terigu, kemudian lidi. Nah, langkah pembuatannya, yang pertama kita tekan plastisin lempung terigu hingga teksturnya liat dan siap dibentuk. Kemudian kita bisa bentuk plastisin menjadi bentuk kepala. Kemudian langkah ketiga, kita bentuk plastisin menjadi bentuk tubuh seperti badan, tangan, dan kaki. Kemudian langkah keempat, kita tempelkan bagian tubuh seperti kepala, tangan, dan kaki ke badan patung. Nah, lanjut kita bisa ukir bagian tubuh seperti mata, hidung, dan mulut menggunakan lidi. Nah, akhirnya patung berbentuk manusia dari plastisin sudah jadi. Nah, jadi sampai di sini semuanya sudah bisa ya mengenal patung Nusantara, pembuatan patung Nusantara, kemudian bahan yang digunakan, kemudian juga sudah bisa membuat contoh patung manusia dari bahan plastisin lempung terigu. Jadi untuk pembelajaran 2 cukup sekian, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.